Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ma'ruf dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dan saya berada di kelas PJKR J Angkatan 2022. Baik, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mengenai pembinaan sumber daya manusia. Langsung saja simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia sendiri memiliki makna bagaimana usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kemampuan kerja karyawannya, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi organisasi. Peningkatan mutu sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, peran strategis sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan, misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen. Manajemen skills yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan, proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Berikutnya, manfaat pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia memiliki berbagai manfaat bagi organisasi, antara lain meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, memperbaiki kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu organisasi untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, pembinaan mutu sumber daya manusia juga dapat membantu organisasi dalam mengurangi biaya operasional, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini karena karyawan yang berkualitas dan terampil akan lebih mudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Berikutnya, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan attitude. Dalam pendidikan karakter dan attitude, penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Karakter dan attitude yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. Karenanya, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral. Berikutnya, pendidikan. Pendidikan merupakan lembaga yang sangat penting yang berperan aktif dalam menanamkan karakter bangsa yang menjadi tujuan bersama. Oleh karena itu, melalui pendidikan diharapkan penanaman akan karakter bangsa dapat dilakukan pada peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Keberadaan guru sebagai figur sentral dalam pendidikan telah menempatkan guru sebagai sosok yang paling penting dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja.
Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut sebagai Human Resource Management atau HRM dan manajemen personalia. Baru, tujuan manajemen sumber daya manusia. Sebetulnya, tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun, secara umum, tujuan SDM sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Selain itu juga, tujuan adanya manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemajuan untuk maju. Terakhir, kesimpulan. Pembinaan mutu sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan. Dengan memiliki karyawan yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta dapat bersaing dengan pesaingnya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan pembinaan mutu sumber daya manusia dengan hati-hati dan terencana, serta melakukan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kualitas karyawan. Baik, itulah tadi video pembelajaran tentang mengenai sumber daya manusia. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.